Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Mereka dengan NIM 3333240 dari kelompok 1 penelitian operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul network analysis pada shift 2. Jadi di sini terdapat dua soal, di mana yang pertama itu adalah berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Avolion Express jarak dalam 1 km. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Jadi untuk nomor 1 ini kita akan menentukan shortest route atau rute terpendek dari kota A ke kota G, di mana di sini terdapat 12 jalur yang dapat kita lalui. Oke, mungkin kita lihat jalur yang dapat kita lalui itu ada dari A ke B, A ke D, A ke C, B ke D, B ke E, C ke D, C ke F, D ke E, D ke F, E ke F, E ke G, dan F ke G. Oke, jadi tadi itu terdapat 12 jalur yang dapat kita lalui. Sebenarnya kita akan menggunakan software RStudio untuk menentukan jarak terpendeknya. Oke, di sini yang pertama-tama kita harus menginstal dan juga mengaktifkan package dan juga library-nya. Oke, setelah itu kita akan menentukan nih nomor 1, itu yaitu mendefinisikan simpulan sisi dengan bobot. Yang pertama, RAM-nya itu adalah tadi data dari si ininya, misalkan ini A-nya ada berapa kali. A-nya kan untuk 3 jalur ini, jadi A, lalu ada B, C, D, E, dan juga F. Nah, kan A, B, C, D, E, dan F. Lalu ininya tuh itu dari, misalkan tadi dari jarak A, itu pasangannya B, A itu pasangannya D, A pasangannya C, lalu B pasangannya D, B pasangannya E, C pasangannya D, C pasangannya F, D pasangannya E, D pasangannya F, E pasangannya F, E pasangannya G, dan F pasangannya G. Nah, setelah itu kita tentukan juga si weight-nya, itu adalah angka atau jarak yang ditempuh dari jarak A ke B itu adalah 5 km, A ke C 4 km, A ke D 4 km, B ke E 19 km, B ke D 3 km, C ke D 9 km, C ke F 6 km, D ke E 7 km, D ke F 7 km, E ke G 2 km, E ke F 5 km, dan F ke G 3 km. Selanjutnya kita akan membuat graf berarah dengan bobot, di mana sintaksnya adalah graph underscore from underscore data underscore from directed sama dengan true. Nah, setelah itu kita akan menentukan plot si grafnya, yaitu dengan sintaks graph add dikali label, terus graph $weight per tag color, masukin warna yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini saya akan menampilkan warna merah. Nah, untuk size-nya 30, edge arrow size-nya 0,5. Lalu kita hitung dan tampilkan jalur terpendek dari A ke G dengan sintaks shortest path, yaitu shortest path from A to G. Weight-nya itu adalah ini nih yang sudah kita ketahui tadi. Lalu hitung dan tampilkan jarak total jalur terpendek. Oke, mungkin langsung kita running saja. Pertama-tama kita running datanya dulu. Nah, setelah itu kita buat grafnya. Setelah itu kita akan membuat si plotnya dengan tampilan warna merah. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gambarnya sudah sesuai dengan yang di soal.
Ini sudah mirip ya. Kayak dari A ke B, terus A ke D, A ke C, B ke E, B ke D, C ke D, C ke F, D ke E, D ke F, E ke F, E ke G, dan F ke G. Oke, selanjutnya kita akan menghitung dan tampilkan jalur terpendeknya. Oke, di sini kita dapat mengetahui bahwa jalur terpendek yang dapat kita lalui dari kota A ke kota G itu adalah 13 kilometer. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Itu di bawah ini merupakan alur pendistribusian air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh PT Asik tanpa dalam garis menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Hitungan rute manakah yang mampu memaksimumkan jumlah perjalanan dari daerah A ke setiap daerah dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Oke, jadi di sini terdapat soal itu untuk menentukan spinning tree atau rute manakah yang mampu memaksimalkan jumlah perjalanan dengan mempertimbangkan keterbatasan setiap jalan. Jadi dapat kita hitung bahwa jalur yang dapat kita lalui itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi jalur yang dapat kita lalui adalah 12. Selanjutnya kita akan langsung ke RStudio saja. Oke, jadi di nomor 2 ini kita definisikan simpul dan juga sisinya terlebih dahulu dalam waktu kilometernya. Nah, yang pertama itu from-nya. From-nya itu adalah ini tadi, C. C-nya ada 1, 2, lalu A-nya ada 1, 2, 3, B-nya ada 1, 2, lalu E-nya ada 1, 2, D-nya ada 1, 2, F-nya ada 1. Nah, jadi kan C, C, A, B, B, E, D, D, E. Lalu untuk tu-nya itu adalah pasangannya dari si from. Jadi kan tadi pasangan C adalah A, dan pasangan C adalah E. Untuk A itu pasangannya B, A, D, dan juga A, F. Untuk B itu adalah S dan juga D. Untuk D itu adalah E dan juga G. Untuk D itu ada F dan juga G. Untuk F itu adalah G. Nah, selanjutnya kita tentukan weight-nya atau jaraknya. Jadi C ke A itu adalah 5 km, C ke E itu 6 km, A ke B 6 km, A ke D 13 km, A ke F 27 km, B ke D 9 km, B ke E 17 km, E ke D 5 km, E ke G 21 km, D ke F 9 km, D ke G 11 km, dan F ke G 2 km. Selanjutnya kita akan menentukan graf berarah dengan bobot. Di sini sintaksnya adalah graph from data frame at directed false. Terus untuk menentukan visualisasinya, kita akan menggunakan warna merah dengan size-nya 30 dan juga row size-nya 0,5. Lalu di sini juga kita akan menghitung minimum spanning tree atau MST-nya. Itu rumusnya adalah MST, graph, algorithm, sama dengan prim, alternatif krusial. Terus untuk plot MST untuk visualisasinya, kita akan menggunakan warna light green dengan size-nya 30 dan arrow size-nya 0,5. Kemudian kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Dan terakhir kita akan menghitung total bobot MST-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung running saja. Untuk yang pertama itu adalah data-data yang sudah kita ketahui tadi. Lalu yang kedua adalah membuat graf dengan bobot. Yang ketiga adalah kita akan menentukan warna dan juga visualisasi dari soal yang tadi. Nah, di sini dapat kita lihat visualisasinya. Oke, sudah sesuai ya.
Oke, selanjutnya setelah divisualisasikan, kita akan menghitung minimum spanning tree-nya. Langsung running saja. Nah, lalu kita tentukan untuk MST. Nah, visualisasi MST atau minimum spanning tree-nya itu adalah dari B ke A, lalu ke C, ke E, ke D, ke R, lalu ke G. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Jadi, di sini sisi yang membentuk MST-nya itu ada C ke A dengan jarak 5 km, C ke E 6 km, A ke B 6 km, E ke D 5 km, D ke F 9 km, dan F ke G 2 km. Yang terakhir itu adalah kita menghitung total bobot MST-nya. Nah, di sini jadi total jarak yang harus dilalui-nya adalah 33 km. Dan selanjutnya kita akan menggunakan software FormPM. Yang pertama tadi kita akan menentukan si shortest route dari atau jarak terpendek dari kota A ke kota G. Mana kita ke modul, lalu ke network, kita new, kita pilih yang shortest route. Kita pilih karena tadi jaraknya ada 12, maka kita input 12. Lalu ininya adalah directed. Nah, oke. Nah, kita tinggal masukkan tadi node-node-nya dari data-data yang ada pada soal. Untuk yang pertama itu, ini ada 1, 2, dengan jarak 5. Ini tuh dapat bagaimana? Ini misalkan si A-nya itu ada 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi kayak 1 ke 2 itu 5 km, 1 ke 4 ini 4 km, 1 ke 3 ini adalah 4 km, dan seterusnya. Kita langsung masukkan saja. Ini. Nah, setelah kita masukkan semua datanya, maka kita solve. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jarak terpendeknya adalah 13 km. Hasil ini sama seperti hasil yang kita dapatkan di RStudio tadi. Oke. Terus kita juga melihat Nah, selanjutnya kita save. Lalu yang kedua, kita akan menentukan nomor 2, yaitu adalah kita save dulu. Ya, sudah kita save. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2 itu adalah minimum spanning tree. Oke. Tadi untuk minimum spanning tree di sini juga sama. Untuk rutenya itu ada 12. Nah, di sini kita masukkan lagi data-data yang ada pada soal. Misalnya metode dari, nah sama seperti tadi, cara penerjemahan atau membacanya itu adalah kita misalkan ini ke-1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi kayak 1 ke 2, 5, 1 ke
4, 6, dan seterusnya gitu. Kita langsung masukkan saja. Nah, setelah itu kita langsung solve saja untuk menentukan hasil ini. Di sini dapat kita lihat hasil akhirnya atau total minimum spinning ring-nya adalah 33 km. Lalu kita juga akan melihat solution step-nya atau jarak efektifnya. Itu adalah dari 1 ke 2 dengan jarak 5 km, 1 ke 4 dengan jarak 6 km, 4 ke 5 dengan jarak 5 km, 2 ke 3 dengan jarak 6 km, 5 ke 6 9 km, dan 6 ke 7 2 km dengan total jarak 33 km. Oke, hasilnya juga sudah sama seperti yang ditampilkan pada RStudio. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas mingguan pada modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.